Perjuangan yang seperti apa? Izin ya, saya ini rekam karena suka ada yang menyimak rekaman. Perjuangan yang seperti apa, Bunda Vina? Oh, sebenarnya. Assalamualaikum, Bu Bebi. Ini sambil saya menyapa Bu Bebi ya. Bu Bebi tinggal di Waalaikum. Pondok Jaya Di ya, Bu? iya, Di mana? Jalan apa, Bunda? Pondok Jaya itu? Jalan Semen. Oh iya, Jalan Semen. Iya, iya. Dulu tempat main saya, Bunda. Oh iya, kos di situ di Hmm, Pondok Enggak, Jaya. teman-teman. Kalau saya ngekosnya di Jalan Panti Asuhan. Oh, oh Iya, jauh ya. Tapi dekat juga ya, Jalan Pintas, iya. Jalan Tembus. Iya, banyak teman-teman yang ngekos di situ soalnya. Oh, oh. Dulu ada tetangga ini Pak siapa ya? Duh, saya nggak ingat namanya. Tinggal di sini nih anak putrinya itu. Oh. Iya, Yang banyak juga di Wali Mongso ya. Kalimongso. Kali Mongso dulu Iya, saya kalau Kalimongso pagi terus jalan-jalan ke sana, PTMI. kos-kosan banyak bener. Iya. Mm-mm. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu saya dosen di stan ya. Saya saya dulu di Mm-mm. saya sekarang dosen kehidupan aja, Bu. Alhamdulillah. Saya di ini dulu di BPKP. Oh, mm. Iya. Terus mundur. Ya, 16 tahun di BPKP, terus di Pertamina, itu. Jadi, Hmm, passion saya tuh dari kecil itu saya tuh ya bisa dibilang, saya belajar bahasa Arab dulu dibanding bahasa yang pertama diajarkan orang tua tuh bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia gitu loh, hmm, Bu. Melalui hmm, kitab-kitab kuning gitu loh. Nah, itu yang membuat hmm, saya merasa, saya nangis loh, Bu, waktu keluar dari Pertamina. Nantilah ya kapan-kapan saya cerita hmm. gitu. Maksudnya sayang, sedih ya. Bukan, bukan sedih, bukan. Oh, Apa namanya? Saya seperti merasa hati saya dia tarik keluar gitu loh, Bu. Gitu. Jadi oh, Masya nanti Allah. eh, Hmm, teman-teman ya, saya bercerita mengenai dunia kuantum. Itu ada sesuatu hmm, hal yang kita merasa bukan bukan keputusan dari kita gitu loh, tapi seperti hmm, ada yang menuntun begitu, Bu. hmm, Begitu. hmm, Ya, alhamdulillah ya sekarang saya menjadi saya seorang single mom ya, single mom dan hmm, saya merasa malah banyak waktu untuk mempelajari kehidupan begitu. hmm. Dan Terutama sekarang dari kita hidup Al-Quran ya Ustazah ya. di era society 5.0 ya, era di era digital 403 era society 5.0. Jadi kalau di Jepang yang sudah aware dengan teknologi, mereka sudah paham apa bahayanya teknologi bagi penduduk mereka. Nah, mereka bikin namanya Hmm, Society 5.0. Nah, kalau di Indonesia hmm. belum belum sampai ke sana ya. 5.0-nya itu maksudnya apa Ustazah? Nah, itu di era Society 5.0 itu adalah digagas oleh Jepang untuk melindungi keluarga dari bahaya teknologi. Hmm. Iya. Ada ya ada maknanya dengan angka 5.0-nya itu. Jadi itu adalah ada tadinya 1.0, 2.0, Hmm. 3.0. Jadi Hmm. sama seperti Hmm. ilmu pengetahuan gitu. Dan Hmm. Hmm. jadi kalau penyebab apa yang menyebabkan Islam itu belum bisa menjadi rahmatan lil alamin, Islam Hmm. Islamnya sih sudah gitu ya, menjadi Islam rahmatan lil alamin. Cuma kitanya kenapa belum bisa menjadi pemimpin ya? Karena di Al-Qur'an itu kan orang beriman itu kan pemimpin gitu lah. Nah, Ya. orang beriman itu pemimpin umat manusia gitu. Karena Nah, digempur dengan teknologi itu tadi ya Ustazah. eh, ya salah satunya, Anak-anak tapi juga. sebetulnya itu adalah kurikulum yang Allah buat untuk kita memperbaiki diri gitu. Iya betul. Nah, Iya. jadi Jadi kita tidak diasah. bisa mengatakan karena teknologi tidak bisa Iya. itu. Mm-mm. eh Semua takdir itu yang terbaik dari Allah gitu. Tuh. Dan Imbang tergantung. pasti Tergantung seimbang dan kitanya Allah ya.
Ya, Allah itu menciptakan otak kita itu sesuai dengan teknologinya. Jadi Mm-mm. jaringan otak kita sama anak-anak kita lebih banyak anak-anak kita dibanding kita, Mm-mm. gitu. Dan otak kita pun terus berkembang. Itu ada namanya apa? Neuroplastisin. Mm-mm. Ada istilah baru Mm-mm. namanya neuroplastisin. Jadi Mm-mm. teman-teman jangan percaya kalau kalau udah tua nanti belajarnya susah, itu hoax ya. Itu Mm. membuat kita menjadi mental block. Enggak, Mm. teman-teman. Kita itu Allah itu mendidik kita untuk selalu belajar, untuk selalu bertambah ilmunya sampai nanti di akhir hayat. Itu. Dan Allah sudah Mm. menyiapkan semua perangkatnya. Ya. Mm. Cuma kitanya ini yang suka mental block, kitanya yang suka Mm. fixed mindset gitu ya, tidak growth Mm. mindset Mm. gitu. Nah, Mm. penyebab kenapa in Islam belum bisa menjadi ya ibaratnya kalau kita tanya ya, negara Islam, Islam kan pernah berjaya gitu kan. Islam pernah Mm. berjaya di masa Rasulullah, di masa Umar bin Khattab, kemudian bangkit lagi di masa Umar bin Abdul Aziz, ya, kemudian bangkit lagi di era siapa Al-Fatih, ya kan, kemudian bangkit lagi di era Salahuddin Al-Ayyubi, gitu kan. Nah, itu pola-pola itu yang perlu kita ulang gitu loh. Mm. Dan rata-rata orang yang menyebabkan Islam itu berjaya, pertama akidah yang kuat, gitu ya. Akidah yang kuat. Dan yang kedua, secara fikih ya, secara fikih kan setelah kita memperbaiki akidah, akidah itu kan berimplikasi terhadap akhlak, ya kan? Mm. Jadi kalau akidah yang kuat itu juga harusnya menghasilkan akhlak yang bagus, gitu kan? Gitu. Ya, harusnya Itu serangkai ya. itu udah satu serangkaian gitu. Iya. Akidah akhlak itu. Dan bagi saya yang seneng belajar ya, akidah itu adalah kurikulum Allah, Bu Bebi. Jadi kita ini ya sama sekolah, saya kayak sekolah formal ya, SD, SMP, SMA, kuliah ya kan. Kuliah juga S1, S2, S3, terus semakin mengerucut ya, makin mengerucut ilmu pengetahuan itu. Nah, begitu juga ilmu pengetahuan dari Allah juga seperti itu. Gitu. Allah juga membuat seperti itu. Cuma kitanya ini yang nggak sadar gitu loh. Nggak sadarnya itu apa? Karena terbatasnya pandangan kita dan terbatasnya pikiran kita gitu. Itu makanya ada salah satu doa di zikir pagi itu kan minta sama Allah dibukakan pendengaran, penglihatan kita gitu kan. Mm-mm. Gitu. Mm-mm. Nah, Mm-mm. kita pendengaran kita, penglihatan kita masih banyak kita batasi. Batasi dengan apa? Dengan otak kita gitu loh. Apalagi ya, qadarullah, karena kitanya tidak mengikuti kurikulum Allah, kita mengikuti kurikulum Barat ya. Bukan tidak bagus, kurikulum Barat itu bagus juga gitu loh. Ya seperti IQ, ya kan gitu. IQ itu ternyata Mm-mm. itu sekarang setelah dipelajari Bu, ya ada namanya cognitive science. Itu hoax juga loh. Hoax itu dalam arti ngapain kita melakukan sesuatu hal yang hanya berdasarkan otak gitu loh. Itu sampai ke Indonesia akhirnya sampai akhirnya kita mencap ya. Bahkan Indonesia dicap dengan IQ-nya rendah, 70 delapan Mm-mm. puluh katanya. Mm-mm. Allahu Akbar. Ini tidak baik untuk kita gitu. Ini harus segera diselamatkan dari informasi-informasi seperti ini gitu loh Bu. Nah, itu kan kita dapatnya kan dari teknologi kan gitu, dari media Mm-mm. sosial. Nah, eh, kembali ke bagaimana kita membangun peradaban. Pertama, akidah dan akhlak ya. Kedua, fikih ya. Kan setelah memperbaiki niat itu kan syariat ya kan. Dan syariat ini melekat dengan fikih kan gitu. Mm-mm. Nah, fikih ini kan berasal kita yang kita pahami fikih itu ya hanya fikih sholat, fikih wudhu Mm-mm. gitu loh. Belum berkembang. Mm-mm. Ya, padahal efek dari akidah akhlak ini adalah ada fikih muamalah, ya kan? Gitu. Fikih Mm-mm. muamalah ini yang
yang di Indonesia itu nempel dengan norma-norma budaya, kebiasaan gitu ya, gitu. Nah, namun kita sendiri belum membangun fikih muamalah yang kira-kira mengajak untuk menjadi Islam rahmatan lil alamin. Itu Bu Bebi, gitu ya. Jadi Mm-mm. kita Mm-mm. perlu kurikulum itu gitu loh. Karena nanti di akhirat kita ini adalah every single person itu adalah nafsi-nafsi, Bu. Ya, Iya, mempertanggungjawabkan masing-masing. mempertanggungjawabkan kita masing-masing. Ngapain kita nyalahin guru kita, nyalahin presiden Mm-mm. kita, nyalahin pemerintah kita, ngapain gitu kan? Buang waktu ya. Buang waktu, Bu. Padahal Allah udah pesan wal asri innal insana lafi khusrin. Itu pesan Allah Mm-mm. demi waktu gitu loh. Jadi please hati-hati dengan waktu kata Allah. Gitu. Jangan buang waktu itu dan jangan kita harus fokus. Fokus apa? Fokus untuk memperbaiki diri gitu kan. Itu. Nah, memperbaiki dirinya sejauh mana? Ini. Ini yang kita perlu terus dalami terhadap diri kita, Bu. Untuk Hidup memperbaiki ini kan kayak beberes ya Ustazah. iya, betul. Beberes, eh, merapikan diri ya Ustazah Betul, sampai mati. betul, betul, Bu Baby. Intinya terus memperbaiki diri. Iya tadi beberes tadi, Bu. Hmm. Beberes yang diberesin. Jangan kita ini kadang sibuk ngeberesin rumah orang lain, ya kan? Hmm. Ngeberesin Iya. ibaratnya badan orang lain itu kan rumah orang lain, ya, Bu ya. Gitu. Hmm. Iya. Tapi kita tidak Hmm. memperbaiki diri kita, gitu. Lebih asik Termasuk menilai orang. ya itu betul, Bu. Astagfirullahaladzim. Nah, penyebab kenapa fikih muamalah ini belum berkembang, Bu. Padahal namanya fikih ya ibarat di pemerintah ya. Pemerintah itu kan Hmm. ada namanya Undang-Undang 45 gitu kan, Bu, ya Hmm. kan? Hmm. Ada namanya kemudian ini Undang-Undang 45 ini kan nggak bisa diubah lah ya, kecuali dengan sesuatu hal yang sangat luar biasa gitu Hmm. kan. Kemudian ada Hmm. undang-undang ya kan, ada peraturan presiden, peraturan pemerintah, ya instruksi presiden ya, kemudian nanti peraturan menteri segala macam terus sampai sampai ke bawah. Nah, ngapain kita ngurusin undang-undang 45 gitu gampangnya, Bu? Hmm. Hmm. Ya kan gitu. Dan terus ibaratnya akidah akhlak ini kalau ibaratnya itu adalah sesuatu hal yang sudah pasti dan ibaratnya yang tadi saya bilang setelah memperbaiki niat kan memperbaiki syariat ya, Bu. Nah, Hmm. cabang dari syariat ini banyak, Hmm. banyak, banyak. Ini yang perlu kita benahi. Kita selama ini terjadi dikotomi, Bu. Hmm. Dikotomi apa? Dikotomi antara agama dan ilmu pengetahuan. Hmm. Itu. Hmm. Obatnya dikotomi apa? Integrasi. Hmm. Apa? Dikotomi. Dikotomi itu adalah memecahkan. Oh, ini Ya. ilmu agama, ini bukan ilmu Hmm. agama, gitu loh, Bu. Hmm. Tapi kan ada tujuannya di balik itu. Memang kita disuruh lambat-lambat disuruh meninggalkan agama. Tujuannya ada ya di balik itu sama Tujuan siapa? Tujuan siapa? tujuan ada orang jahatnya aja di balik Ah, layar kan. nah, nanti ibu belajar deh Magnet Rizky ya. Kita jangan melihat seperti itu. Oh gitu ya, nggak boleh ya. Jangan lagi kita terpancing untuk melihat kesalahan orang lain. Oh iya. Iya, Oh, nanti kita tidak fokus untuk memperbaiki diri karena kita. itu udah hukum alam ya. Iya, udah itu Oh, sunatullah. oh Allahu oke Rabbul oke. Alamin. Allahu Mm-mm. Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rob, pengertian Rob itu kan kita berpasrah daripada Allah. Tolong Allah perbaiki saya ya Allah. Tolong ya Fokusnya pada Allah. diri sendiri jadinya ya. Iya, pada diri sendiri. Hmm. Nanti Mm-mm. yang lain itu biar Allah yang atur. Hmm. Ibu lihat seperti fenomena yang terakhir yang Mm-mm. terjadi di California. Mm-mm. Ya kan? Biar aja itu Allah yang atur. Gitu loh. Ya kan? Mm-mm. Itu belum apa-apa bagi mereka. Dan paling menyengsarakan buat mereka itu apa? Karena mereka nggak punya iman Islam, Bu. Mm-mm. Bandingkan dengan Gaza. Dengan Gaza yang beberapa kali dibombardir, tapi mereka tetap fight. Kenapa? Karena mereka punya iman Islam, ya kan? Mm-mm. Mm-mm. Iman Islam mereka kokoh, kuat. Nah, iman Islam ini adalah melekat dengan Al-Quran. Nah, makanya Mm-mm. dan Al-Quran itu hidup.
Al-Quran Mm-mm. itu hidup. Hidupnya sejauh mana? Kita harus em, menghidupkan. Kan kalau dipakai-pakai pakai pikiran ya, pakai otak. Apaan sih Al-Quran hidup? Nah, padahal Mm-mm. alladzina yu'minuna bil ghaibi. Allah udah ngomong bahwa orang beriman itu adalah orang yang percaya dengan yang gaib. Begitu. Itu. Jadi Mm-mm. kita ini melekat dengan sesuatu hal yang gaib. Artinya sesuatu hal yang gaib itu termasuk yang tadi pola pikir orang, dan Mm-mm. niat orang di Mm-mm. luaran sana itu biar Allah yang urus gitu loh Bu, Mm-mm. gitu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. kita fokus untuk memperbaiki kita karena di dalam diri kita itu lebih canggih dibanding teknologi. Teknologi buatan manusia, kita buatan Allah pasti lebih canggih gitu. Dan kita Dan justru apa maksudnya, apa-apa yang kita komentari itu sebetulnya justru apa skenario nya Allah untuk kita berpikir ya arif ya. betul untuk berpikir dan yang paling penting untuk lebih bergantung pada Allah. Betul. Makanya Itu Quran harus selalu dipegang ya. betul Itu betul. Quran sejuta, aduh lebih luar Ah, biasa di Masya Quran Allah, itu. luar biasa, luar biasa. Saya pun sekarang, pokoknya saya mendidik anak, ya Allah, didik kami dengan Al-Quran. Tolong Al-Quran yang membimbing Mm-mm. kami, ya Allah. Gak mampu kita mendidik anak, gak mampu. Di era, Mm-mm. di era sekarang, anak-anak pada pegang gadget, gitu kan. Gitu. Mm-mm. Mm-mm. Sedangkan nggak mungkin kita bilang anak-anak nggak boleh pegang gadget. Sedangkan dunianya mereka hidup di era gadget. Itu sama aja Mm-mm. kita dulu waktu kecil nggak boleh main, ya kan? Iya. Itu di permainan mereka di situ. Bahkan kadang mereka belajar bareng teman-teman sekolahnya itu melalui Zoom, mereka bikin sambil Zoom gitu loh. Mereka sih nggak ngapa-ngapain, cuma ngeliat aja. Kita belajar bareng di situ. Tuh. Jadi, Masya Mm-mm. Allah. Dan ini adalah cermin untuk kita. Ya. Nah, kembali ke dikotomi tadi. Jadi dikotomi itu adalah memisah-misahkan antara ilmu agama dan ilmu bukan agama. Ah, ilmu Mm-mm. kedokteran bukan agama, insinyur bukan agama gitu. Nanti kenyataannya nanti akan ketemu Bu, ketemu kenyataannya atau ilmu sosial bukan agama. Nanti kenyataannya akan ketemu justru orang-orang yang bergerak di ilmu sosial itu ya salah satunya saya ya Bu ya. Saya bergeraknya awalnya adalah agama ya, kemudian Allah tempatkan saya di dunia sosial. Saya Mhm. merasa seperti sedang perang, Bu. Perang batin. Ya, itu Mhm. perang batin dan perang yang pasti perang melawan hawa nafsu ya, Bu ya. Mhm. Mhm. Itu kan, itu. Eh, jadi eh, perang melawan hawa nafsu ini yang setelah saya bisa menaklukkan hawa nafsu, saya tidak mungkin bisa menaklukkan hawa. Kan sebenarnya kita itu perang apa ya? Kita tidak bisa menaklukkan hawa nafsu orang lain, ya kan? Kalau kita Mhm. tidak Mhm. berhasil menaklukkan hawa nafsu diri kita sendiri, betul nggak? Itu hukumnya. Iya. Kita tidak bisa membahagiakan orang lain kalau kita tidak bisa membahagiakan diri kita sendiri. Nah, pertanyaannya, sampai dengan saat ini, kita sudah bahagia belum? Gitu. Mhm. Dan bahagia itu, Mudah. alhamdulillah. Kalau sudah, alhamdulillah. Baca Quran aja, aduh itu bahagianya luar biasa. Iya, Ngajarin orang bahagia nah, gitu. itu, Apalagi itu, ngajarin Quran. Wah, iya, Masya Allah. itu. Tapi ada lagi, Bu, punten ya, Mhm. punten ya. Perisai rezeki ini eh, Mhm. tipis-tipis dan tidak terasa. Mhm. Kenapa Mhm. Islam belum menjadi rahmatan lil alamin? Peran besarnya justru di para ahlul Quran. Maksudnya orang-orang yang menyandang mengaku sudah belajar Al-Quran ini. Mhm. Itu, itu, itu peran peran besarnya di situ gitu loh. Ya kita belajar ya, kita belajar kepada para ulama dulu ya, para pejuang kita itu kan rata-rata para ulama ya kan, yang Mhm. punya pondok pesantren gitu ya, yang punya masa gitu kan, yang guru ngaji gitu. Mereka adalah yang berjuang di apa namanya berjuang di waktu malam dengan Al-Quran dan berjuang di waktu siang dengan Ma'isyah gitu kan. Mempraktekkan
Mhm. Quran Mhm. surat An-Naba, Iya, mengamalkan. mengamalkan Quran surat An-Naba bahwa ketika wan nahari itu bergerak keluar, ketika Mhm. malam berselimut. Nah, Mhm. karena Istirahat. terjadi dikotomi tadi, Bu, dikotomi memisahkan gitu, Mhm. ya. Dan di dunia luar pun lapangan pekerjaan semakin tidak mudah kan, Bu? Ya kan? Mhm. Semakin tidak mudah. Akhirnya punten. Akhirnya ya jadinya padahal untuk mendidik umat itu perlu uang juga kan, Bu? Perlu dana kan, Mhm. gitu. It- jadi ya memang banyak faktor, itu banyak faktor. Ya memang ya inilah kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu ya seperti ini. Sebetulnya pesan dari ini adalah kehidupan dunia itu ya seperti ini. Tidak ideal gitu loh. Tidak ideal. Supaya apa? Supaya kita terus belajar Mhm. dan tidak ada ilmu mantorikon ilman yaltamisuhu fihi sahalallahu ilal jannah. Itu kan. Barang siapa berjalan menuju ilmu, ilmunya ini kan masdar ya Bu ya. Itu. Mhm. Artinya tidak ada ilmu kecuali ilmu yang mendekatkan diri pada Allah gitu loh Bu. Mhm. Jadi Iya, kita belajar, mau belajar psikologi, selama itu mendekatkan diri pada Allah, pasti itu ilmunya Allah. Gitu. iya. Jadi kembali ke Termasuk, dirinya, gitu. termasuk harta benda segala macam kalau mendekatkan diri kepada Allah itu baru enak. Nah, betul. Ini yang disebut dengan magnetis itu satu sama terhubung. Gitu. Nanti Mhm. Bunda ikut ya belajar magnetis ya Bun. Gitu. Satu sama terhubung. Ini kita nanti nikmat banget, Masya Allah. Itu. Ya kita belajar dari para ulama ya. Dan para ulama itu eh kembali ya tadi dikotomi, pemisahan dikotomi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan ini ya terjadi di ya era setelah Imam Ghazali sebetulnya gitu. Dan di Mhm. Gaza, Bu, di Gaza itu tidak terjadi itu, Bu. Di Gaza itu selalu berintegrasi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Mhm. Itu Mhm. yang yang saya belum pernah ke Masjidil Aqsa ya, Bu. Tapi katanya Mhm. yang jadi marbot di Masjidil Aqsa, mereka tuh S2 loh, Bu. Hmm. Dan Mhm. banyak profesor itu dicetak di Gaza. Jadi orang-orang Mhm. Gaza tuh kegiatannya ya Al-Quran, belajar Mhm. ilmu, Hmm. Al-Quran, ilmu, Masya Al-Quran, ilmu. Allah. Itu aja Harusnya kita semua kegiatannya. begitu ya. Iya, selalu begitu. Makanya mereka ibaratnya perut kosongnya biasa gitu kan. Itu apa namanya? Masya Allah di di ber apa dibombardir Israel itu kan nggak ada makanan gitu. Masya Mhm. Allah itu biasa. Masya Allah. Karena apa? Karena ruhnya sudah terisi dengan apa? Dengan Allah gitu ya, Masya Allah. Dengan ilmunya Allah gitu. Sampai ada yang apa namanya? Saya pernah mengikuti. eh saya waktu itu punya bisnis ya. Sekarang juga saya punya bisnis. Apa namanya? Nah, kita lagi mengadakan ini apa namanya? Hafalan Quran, hafalan Quran. Kemudian kita mengundang salah satu ini dari Gaza, ya. Salah satu ustadz ini hubungannya Mhm. sangat dekat dengan Gaza. Nah, ustadz ini pernah ke Gaza, ya. Itu orang-orang yang di sana, orang-orang yang tinggal di apa di terowongan itu ya, itu kan orang-orang Mhm. pilihan, itu kan orang-orang pilihan para hafiz Quran gitu kan. Nah, Pak, ini mereka pernah jadi berdirinya terowongan itu ya mm, hanya pas segede ini gitu kan katanya. Pernah tuh nggak ada makanan yang ada hanya air gitu. Nah mereka minum airnya itu dari sorban Bu. Jadi Mhm. sorbannya itu dicelup-celupin air terus diminum. Gitu, Mhm. Masya Allah. Mhm. Itu Mhm. cukup bagi mereka. Dan dari kurma. Berbulan-bulan di situ. Nah salah satu dari mereka tuh pernah bermimpi. Pernah bermimpi bahwa nanti akan lahir suatu zaman pemimpin
ya, membawa ini ya bendera Rasulullah ya panji Rasulullah yang warna hitam dan putih itu. Nah, dia dia bilang dari mana ya katanya. Orangnya kecil. Kalau mereka kan tinggi besar gitu kan. Tidak Hmm. mancung, hidungnya tidak mancung. Kulitnya agak-agak coklat gitu. Nah, terus di mimpinya itu ada belakangnya apa ya katanya. Ya intinya ternyata Indonesia gitu loh. Gitu. Di belakang itu Hmm. sia-sia-sia gitu lah. Masya Allah. Jadi itu juga satu Hmm. sama terhubung, Bu. Kita dengan penduduk Gaza itu satu sama terhubung. Dan yang menghubungkan itu adalah Al-Quran. Gitu ya. Hmm. 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 Al-Quran dan Masya Allah saya kalau kayak gini tuh nangis gitu loh, Hmm. Bu. Dan Hmm. Al-Quran itu hidup dimanapun. Bukankah pengetahuan juga mengajarkan apa namanya mereka meneliti pohon ya Bu ya yang di 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 diituin dengan musik gitu kan. Dan mereka ada musik klasik ya. Tapi setelah Hmm. diituin dengan Hmm. Hmm. Al-Quran tumbuh subur Iya. kan Bu? Ya kan? Gitu. Hmm. Hmm. Iya, iya, iya. Terus di dalam tubuh kita itu 80% itu air ya kan? Gitu. Dan air ini kalau diinstal dengan Al-Quran, Masya Allah, gitu. Dan ini kembali ke dikotomi ya, Bu. Semuanya terkait ya dengan Al-Quran. Semuanya terkait, Bu. Satu sama terhubung. La haula wa la quwata illa billah. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Kita nggak bisa. Semuanya karena Allah, karena Rasulullah, dan bimbingan Al-Quran. Gitu. Dan dan setelah saya pelajari ya, nanti ada namanya ilmu hadis sama ilmu Al-Quran. Jadi termasuk ilmu pun itu selama ini kita ini yang dipimpin oleh ilmu, bukan ilmu yang saya lagi belajar. Jadi hubungan kita dengan Al-Quran, hubungan kita dengan ilmu itu bertahap. Bertahapnya itu apa? Ya sama kayak misalnya kayak kita sama Al-Quran sama ilmu itu, ilmu juga hidup ya Bu. Ilmu juga hidup. Bayangkan kita masuk sekolah ya, TK, SD, SMP. Kan awal masuk sekolah kan malu-malu gitu kan, gitu kan. Terus Hmm. eh, nggak kenal satu sama lain gitu kan gitu nggak lama-lama kan jadi kenalan main bareng kenal deket nah begitu juga dengan ilmu begitu juga dengan Al-Quran proses kita tuh Hmm. harusnya seperti itu gitu loh awalnya masih malu-malu gitu kan malu Bu saya belum bisa baca Quran gitu kan ayo belajar dong gitu kan belajar tajwidnya belajar tahsinnya gitu kan belajar apa namanya apa nanti khususnya gitu kan belajar nahu sorofnya gitu belajar balaghahnya itu nikmat banget nanti lama-lama kita jadi deket jadi deket. Nah termasuk ilmu juga nah Itu semakin deket orang Gaza itu memang udah hidupnya udah langsung Quran sih Ustadz ya dari Ustazah dari iya kecil dari lahir betul kali ya dari lahir sehingga dan keimannya luar dari biasa lahir dan turun temurun dari orang tuanya dari orang mm-mm. tua yang menjaga dari Mm-mm. dosa Kecil-kecil udah bisa bisa iya dan mereka itu kan mm-mm. Oh iya. dari kecil itu kenapa dia langsung dekat sama Al-Quran? Karena orang tuanya kan, Bu. Itu. Jadi Mm-mm. jadi gimana caranya kita mendidik anak kita menjadi Al-Quran? Ya didik kita dulu, gitu kan. Didik kita Mm-mm. menjadi pribadi yang dekat dengan Al-Quran. Gitu. Dan apa namanya? Lagi-lagi ini satu sama terhubung. Dan hubungan satu sama terhubung itu eh di tingkat sel. Karena kita adalah makhluk energi. Kita ini pada dasarnya sedang bertransaksi energi, Bun. Mm-mm. Percaya nggak? Itu, ya. Energi ini yang akan kita bawa sampai dengan yaumil akhir. Energi yang ada di dalam ruh. Itu. Dan energi menuju proses ruh itu, menuju kolbu itu, ya bertahap ya, bertahap gitu. Ya sebetulnya sih Allah udah ngejamin, udah pokoknya
jadilah orang beriman aja. Hidup kamu bakal mm, terajaib. Naikin lagi. mm, Ternyata orang beriman itu ya belum sempurna. Kenapa belum sempurna? Ya kemarin ya, saya nyambung dengan kurikulum Allah. Kurikulum Allah itu kan kita pada dasarnya bashar ya. Bashar itu apa? Bashar itu adalah jiwa, ruh yang dibungkus oleh mm, jasad. Bashar gitu. mm, mm, Nah, kemudian naik level harus menjadi naik level menjadi insan, anas mm, atau insan ya. Sebenarnya anas sama insan ini beda-beda ya. Tapi saya samakan aja. Bedanya sama bashar apa? Bedanya itu di akal. Anas dan insan itu adalah bashar yang sudah menggunakan akalnya. mm, Itu. Nah, terus naik lagi menjadi seorang muslim. Itu kurikulum Al-Quran. Ya ayyuhan nasu. Jadi orang-orang yang agamanya apapun, ya mereka selama mereka diberi akal dan akalnya dipakai untuk memuliakan, membahagiakan orang lain, Allah kasih harta. Gitu, ya. Seperti yang mm, pendiri Facebook, ya kan, mm. komputer, ya itu. Allah kasih harta Tanpa memandang agama ya. tanpa Kalau memandang dia agama, melakukan, tanpa kalau dia memandang agama. melakukan Iya, eh, itu. ini Allah pasti jadinya sama gitu. Iya, ya. Ini kan karena apa? Dan yang Allah bela itu sebetulnya orang beriman, Bu. Iya. Ibaratnya eh, orang beriman kan diajak bisnis sama Allah nih, ya kan? Kan ada kan Mm, ayat iya. yang mengatakan Mm, eh, ya ayyuhalladzina amanu, maukah engkau berbisnis dengan saya? Bayarannya adalah surga, ya kan? Dan tidak mungkin surga itu hanya surga akhirat. Pasti surga mm, dunia dan akhirat. Lawang Allah punya dua-duanya kok, ya kan? iya, Gak mungkin betul. Allah cuma ngasih Mm, akhirat, gitu kan? Gitu. Ya kan? Kenapa? Kenapa kita belum bisa mm. merasakan surga dunia? Lah ya, lagi-lagi kitanya yang membatasi, gitu. Eh, jadi itu perisai rezeki, ya. Nah, sebenarnya perisai rezeki ini ilmunya Pak Nas, ya. Em, saya mengajak supaya ilmu ini menjadi lebih berkah lagi. Ayo teman-teman nanti belajar Magret Rizky, ya. Nah, apa namanya? Kemudian tadi Bashar al-Insan Muslim. Nah, Muslim Mm, ini adalah orang-orang yang sudah menggunakan akalnya untuk keselamatan manusia. Gampangnya begitulah ya, gitu. Karena seorang Muslim itu adalah yang pokoknya salaman salama, pengennya menyelamatkan orang banyak, gitu, gitu. mm, Orang-orang kafir, ya pada dasarnya kita ini hidup dengan cahaya Nur Muhammad, Bu. Nah, Nur Muhammad ini yang membuat satu sama terhubung, mm, gitu. Dan Nur Muhammad ini hidup di seluruh manusia. Ruh, ruh itu terbuat dari Nur Muhammad. Itu mm. Fitrahnya ya. fitrahnya. Makanya orang-orang di luar sana, orang-orang Barat itu, mereka itu rata-rata tuh ini kan ateis, gitu. Mm, Ateis, bukan bukan agama Yahudi, bukan gitu. Dan rata-rata ateisnya tuh justru, jadi ada penelitian bahwa ini nih, yang ini yang meneliti INSIS nih, INSIS ya. Jadi INSIS itu adalah salah satu organisasi Islam. Ya, teman-teman nanti boleh cari YouTube namanya INSIS ya. Itu dibangun oleh orang Indonesia yang merantau ke Malaysia, dokter ya. Itu beliau semangat untuk mengintegrasikan ilmu agama dan sains gitu. Nah, ada penelitian di Barat itu anak-anak kecil itu yang tadinya rajin ke gereja gitu ya, gitu kayak kita juga kan dulu kalau nonton film-film itu ya, film-film yang London itu kan mereka kan kalau kecil ke gereja gitu ya. Tapi mm, setelah mereka besar, gereja kosong, gereja kosong. Jadi yang orang-orang gereja itu eh, merasa apa namanya, merasa tidak nyaman dengan sekuler, mm, gitu. Jadi sekuler ini
itu fenomena penyakit yang dibuat oleh orang-orang ateis sebetulnya. Mhm. Gitu. Profesor dari Yahudi, ya ada profesor Yahudi tahun 1973. Ini yang menemukan juga dari INSIS juga nih, para dokter-dokter dari INSIS itu. Itu membuat pernyataan, Bu, tulisan ya. Hati-hati dengan yang namanya sains. Hati-hati dengan yang mengaku sains gitu. Gitu. Mhm. Tahun 1973. Jadi Yahudi pun mereka itu dan mereka dan orang-orang Yahudi itu makanya mereka itu ya berusaha itu makanya mereka itu lebih lebih aware Bu gitu. Lebih aware terhadap ilmu pengetahuan karena mereka lebih paham dampaknya. Nah, sedangkan Mhm. kita yang terdikotomi ya kan merasa nyaman, merasa udahlah cukup aja begini, biarin aja dunia berkembang. Nggak bisa, kita harus ikut dalam perkembangan itu. Kenapa? Karena nanti ada Allahu Rabbul Alamin, Allah yang akan menjaga kita. Syaratnya apa? Jaga akidah kita. Gampangnya gitu ya Bu, gitu. Mhm. Jaga akidah kita. Kamu mau bergerak dimanapun, fantasyiru fil ard. Bergeraklah kemanapun. Gitu. Nah, salah satunya kenapa Pak Nas bikin film Kamawa itu adalah dalam rangka kita itu ya ibaratnya ruangan-ruangan ya hidup itu seperti ruang-ruang-ruang itu jangan sampai tidak ada ruang yang tidak tersentuh dengan Islam. Mhm. Begitu. Jadi Mhm. Harus era paripurna. iya apa namanya nanti Allah yang akan menguatkan kita. Tugas kita Mhm. adalah menguatkan akidah akhlak kita. Menguatkan akidah kita, memperbaiki akhlak kita. Ya namanya kita manusia, tidak akan sempurna kan Bu ya? Itu, itu. Mhm. Mhm. Eh, itu pun sudah dipagari, ada di Quran surat Al-Imran bahwa untuk orang-orang beriman sabar katanya. Jadi kita nih, misalnya orang-orang soleh nih, semoga kita tergolong orang-orang soleh ya. Orang-orang soleh itu tidak ada yang sempurna. Itu sudah dipagari sama Allah bahwa kita itu harus sabar bergaul dengan orang-orang soleh. Jadi misalnya nih, Bu Baby punya santri ya, atau Pak Abdul Malik punya murid, Bu Eni juga punya binaan gitu kan, Bu Marlinda punya tetangga atau siapapun. Kita itu disuruh bersabar, bergaul dengan orang-orang soleh. Itu perintah Allah. Gitu. Jangan sampai kita Kayak merasa ketularan. ya ternyata ya katanya, saya kira gitu. Nggak boleh begitu ya. Kenapa Allah Mhm. masih eh, dan kurikulum ini secara dalam dibahas di Magnet Rizky, Bu. Itu dibahas di Magnet Rizky sehingga nanti kita punya bekal standarnya gimana caranya supaya sabar gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang eh, para ulama ya ya pokoknya kalau para ulama ya insya Allah ya semoga Allah jaga selalu mereka. Para ustadz yang kadang tidak sabar menghadapi umat. Gitu loh Bu gitu ya gitu jadi Mhm. sedangkan kita yang sudah bergerak di lapangan tadi ya saya kan seorang ekonom ya seorang ekonom yang peduli terhadap lingkungan peduli terhadap keluarga itu saya paham psikologi juga dong pastinya ya karena psikologi ini adalah ilmunya Allah yang dititipkan melalui mereka gitu loh gitu tapi Allah juga punya psikologi gitu. Psikologi itu kan berbicara mengenai mindset, persepsi, dan memori. Itu loh, Mhm. teman-teman. Psikologi itu berbicara mengenai mindset, persepsi, dan memori. Kalau kita bisa memperbaiki mindset, insya Allah aman psikolognya. Kalau kita bisa memperbaiki persepsi, insya Allah selamat dunia akhirat. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Melalui akidah. Gitu. Melalui akidah yang benar. Gitu. Akidah itu adalah dari kata akoda. Akoda itu akad, sesuatu hal yang sudah diikat. Jadi kita itu sama Allah itu sudah tanda tangan.
Tanda tangan di atas materai melebihi dari itu ya, bahwa kita perjanjiannya ini antara kita dan Allah itu. Waktu ditiupkan ruh ya Ustaz. Iya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna itu. Mhm. Nah, kalau sudah berakad sama Allah, cuma kita ini manusia ini terdistract lagi gitu kan, Bun, gitu. Merasa nikmat hidup di dunia. Senang sama suami, akhirnya terlalu jatuh cintanya ke suami, bukan ke Allah, gitu kan. Gitu. Dikasih kenikmatan mobil, kenikmatan harta, kenikmatan ini, itu. Ya, padahal akidah itu harus kuat itu. Bahwa kita itu bertransaksinya dengan Allah. Dan siapa yang sudah layak bertransaksi dengan Allah, itu adalah orang-orang beriman. Dan semoga kita bagian dari itu ya, Bu. Itu. Nah, ini Amin. mengenai orang beriman, apa itu iman? Iman itu ya ibaratnya tiangnya ada 6 kan, rukun iman itu. Dan sesuatu hal yang kita meyakini, mau melaksanakan, ya kan, mempraktekkan, itu iman. Nah, sejauh mana kita meyakini? Sejauh mana kita mempraktekkan? Nah, orang beriman ini memang orang yang belum selesai dengan dirinya. Maksudnya belum selesai dengan dirinya itu, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu di Al-Quran ada ya ayuhan nasu, ya ayuhalladzina amanu. Itu beda panggilan Allah. Kalau ya ayuhan nas, ya ibaratnya hanya di speaker gitu. Maksudnya untuk orang-orang umum. Tapi kalau ya ayuhalladzina amanu, itu spesial. Spesial untuk orang beriman. Tubuh, tubuh tuh eh, taubat. Seolah-olah, ayo kembali kepadaku. Perbaiki akidah kita. Ayo kan kamu udah janji sama saya. Gitu loh, Bu. Itu panggilan mesra Allah kepada kita. Apa? Ayo, kamu kan sudah berjanji pada saya. Kenapa kamu melupakan saya? Gitu kata Allah. Kenapa kamu tidak segala sesuatu menyadarkan kepada saya? Gitu loh. Nikmat dengan saya itu lebih nikmat. Makanya di Quran surat Al-Anfal itu kan ketika pada saat itu Rasulullah berperang, menang, mendapatkan ghanimah banyak, ya. Kemudian Mhm. para orang-orang yang baru masuk Islam sama Rasulullah dikasih harta banyak. Sempet para sahabat protes. Ya Rasulullah, kok mereka yang dikasih banyak, kita dapat apa? Gitu kan. Itu para sahabat yang sudah berislam. Mereka dikasih banyak, kita dapat apa? Rasulullah bilang, bukankah Allah dan Rasulnya cukup untuk kalian? Wah langsung para sahabat itu kan langsung ter inilah ya termehek-mehek gitu kan, langsung Mhm. termehek-mehek, Mhm. langsung tersipu-sipu, atau bahasa sekarangnya langsung terbucin-bucin gitu kan. Mhm. Gitu, antara sedih, terharu gitu kan, dan aduh seneng banget gitu loh Bahagia. diaku sama Allah Mhm. dan Rasulnya, Mhm. ya kan, itu. Dan itu kenapa itu diitukan sama kita, ya ini adalah cerminan untuk kita manusia akhir zaman itu. Manusia akhir zaman, eh, sabar, sabar. Kita lagi nggak ada makanan, sabar, ya kan? Tuh Allah sudah ngasih contoh Gaza. Belajarlah kepada Gaza, gitu kan? Gitu. Mereka bertahan dengan tidak ada makanan, nggak ada minuman, keluarga pada meninggal, gitu kan? Jadi Gaza itu cerminan untuk kita bahwa kalau mereka bisa, mereka orang beriman. Kita juga harus bisa dong, gitu. Ayo naikin iman kita. Nah, artinya iman Islam ini adalah suatu kecerdasan. Kecerdasan yang harus dikurikulumkan. Paham nggak, Bu? Paham ya? Gitu. Mhm. Karena tadi Mhm. SOP-nya itu, SOP fikihnya itu, kita jangan hanya fikih sholat. Fikih sholat udah bener. Mhm. Nah, nah ini ya, di Quran, alladzina yu'minuna bil ghaibi.
Orang beriman itu ada orang yang percaya dengan yang gaib. Kita harus mengenal diri kita. Diri kita itu sebetulnya, saya tanya ke teman-teman, Bu Baby, apa makhluk yang hidup di dalam diri kita? Kita ini hidup, kita ini ekosistem loh. Tubuh kita itu ekosistem loh, teman-teman. Sel, Bu. Ya, betul sel. Ada bakteri, ada virus, gitu kan. Nah, makanya ini kan lagi katanya kita lagi diserang virus lagi nih. Kita siap-siap. Mereka adalah makhluk Allah. Ajak ngobrol, gitu. Rangkul, gitu. Rangkul dengan katakan, Subhanallah, engkau adalah eh, sama-sama makhluk Allah, kita, dan tidak ada makhluk Allah yang tidak beribadah pada Allah. Itu. Bakteri juga kita ajak ngobrol. Dan sel, betul, betul banget Bu Eni. Ini materi saya kemarin. Itu kita bahas bahwa di dalam tubuh kita itu ada ratusan juta miliaran sel yang numpang hidup ke dalam diri kita. Dan mereka bertasbih pada Allah. Makanya punten, mereka hanya makan makanan yang halal dan toyib. Mulut kita, hawa nafsu, ngikutin hawa nafsu. Makanan yang tidak halal masuk, yang tidak toyib masuk. Nah, yang ribut sel di dalam tubuh kita. Gitu kan akhirnya. Gitu. Tapi sel di dalam tubuh kita ini bisa diperbaiki melalui iman juga gitu. Iya, sel juga artinya di dalam sel juga terjadi basyar juga kan. Maksudnya terjadi hukum Allah bahwa eh, makanan itu harus yang baik-baik gitu. Nah, kembali kembali tentang apa namanya tentang fitrah tadi dikotomi ya, ilmu ilmu agama ilmu agama dan ilmu pengetahuan ini yang membuat akhirnya padahal para ulama itu sudah ngebahas sampai ke sana Bu, sampai ke sel, tapi karena kitanya dikotomi tidak berkembang ilmunya para ulama begitu. Dan nanti kita itu berhadapan dengan umat manusia yang semakin kritis, yang akan semakin banyak bertanya, apa itu Tuhan? Di mana itu Tuhan? Apa buktinya Tuhan itu ada? Nah, kita harus siap-siap dengan pertanyaan itu, teman-teman. Kembali kayak zaman Nabi Ibrahim dulu ya, Ya, bertanya tentang betul. Tuhan. Betul. Kembali. Makanya cerita Nabi Ibrahim pun diwujudkan di dalam Al-Quran. Itu. Hmm. Supaya apa? Supaya kita juga siap-siap bahwa nanti akan seperti ini juga. Gitu. Jadi di Al-Quran itu merupakan suatu kurikulum gitu, kurikulum. Nah, sayangnya kita ini hanya ribut di fikih, fikih sholat. Hmm. Nah, fikih sholat pun, Bun, ada sebagian pesantren ya yang mengajarkan tasawuf sejak kecil. Itu. Tasawuf ini memang tidak bisa berdiri sendiri ya. Tasawuf itu harus melekat dengan fikih juga. Sama seperti tadi akidah akhlak gitu kan. eh, Akhlak itu kan akidah yang difikihkan gitu kan gitu. Nah, begitu juga tasawuf itu harus melekat dengan fikih juga. Tidak bisa kita merasa dekat sama Allah tanpa memperbaiki fikih kita, nggak bisa gitu. Nah, tapi kita juga tidak bisa selesai dengan fikih. Karena fikih Melulu. fikih melulu nggak bisa. Ibaratnya dalam hal sholat, fikih itu kan berbicara tentang berapa rukun sholat, apa yang membatalkan Hmm. sholat, ya kan, gitu. Gimana caranya supaya sholat itu lebih sempurna gitu. Nah, itu baru sekedar gerak-gerik tubuh. Nah, ingat di dalam tubuh kita itu ada banyak sel. Bagaimana caranya sholat itu masuk ke dalam sel tubuh kita? Itu yang penting, Bu. Jadi setelah memperbaiki fikih sholat tadi, ya, dengan silahkan ikuti berbagai mazhab gitu kan, itu ya maksudnya kita jangan menyalah-nyalahkan gitu kan, itu Hmm. ikutin ya, karena itu memang
Allah itu, masya Allah ya, dengan adanya fikih yang khilafiyah, itu Allah itu sudah mengajarkan kepada kita resiko perbedaan pendapat. Mhm. Mhm. Bahwa artinya perbedaan pendapat pun dikelola, sudah dikelola sama Allah gitu. Mhm. Udah jangan ribut kata Allah gitu kan. Mhm. Namanya itu bukti bahwa Islam itu bergerak sana kemari gitu kan. Fikih wudhu Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad dengan Imam Malik berbeda, Bu. Kenapa? Mhm. Karena di Imam Syafi'i kan eh, bergerak. Imam Syafi'i itu kan banyak bergeraknya ke Indonesia, ya. Imam Ahmad banyak bergeraknya ke India. Imam Malik banyak bergeraknya ke daerah Padang Pasir. Dan mereka itu di antara mazhab itu yang Imam Syafi'i yang banyak bergerak ke negara yang banyak airnya. Itu, Mhm. itu aja nanti berpengaruh gitu loh. Di eh, apa namanya di padang pasir di India dan kondisi air yang berbeda itu akan berpengaruh ke fikih. Itu. Kenapa di mereka masih memperbolehkan anjing? Itu akan berpengaruh juga gitu. Sedangkan di Indonesia kita nggak butuh anjing kan kita aman ya kan gitu. Mhm. Ya itu juga ada latar belakangnya. Jadi sudahlah mengenai fikih itu insya Allah itu sudah yang terbaik dari Allah. Silahkan, monggo. Fikih itu kan dari kata fuqaha, faqih. Faqih itu keadaan orang yang faham. Jadi silahkan teman-teman gunakan ilmu fikihnya sesuai dengan kefahaman teman-teman. Ya, dan ada namanya ilmu ini nih Bu, taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom itu adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu bergerak dari tadinya tahu, faham, praktek, kemudian analisa. Nah, silahkan teman-teman misalnya, Bu, saya taunya dari orang tua, taunya fikihnya ini gitu. Eh, Misalnya sholat nggak pakai kunut, silahkan dipakai. Saya taunya sholat pakai kunut, silahkan dipakai. Selanjutnya, tingkatkan keilmuan teman-teman menjadi faham. Mengapa saya tidak perlu pakai kunut, mengapa saya perlu pakai kunut. Gitu. Jangan berantem, karena di zaman sahabat pun Rasulullah itu seperti hadis-hadis Rasulullah ya. Kenapa seperti sholat taraweh itu nanti beda-beda ya? Karena kondisinya juga pada saat itu beda-beda gitu. Dan itu ada latar belakangnya gitu. Ada hadis yang dibawain oleh Aisyah, kemudian ada yang Tapi dibawain, Ustazah, ada yang tapi Ibnu untuk jadi Abbas bahaya, gitu. Ustazah boleh tanya, Boleh. tapi kan jadinya agak rancu ya, di mana Mm-mm. kita manusia bisa membedakan antara ini sesuai ininya, Hak yang sesuai dan hak yang latar batil gitu belakangnya. ya. Hak. Nah, tapi bagaimana dengan yang ngarang-ngarang ya? Ngarang-ngarang terus meyakinkan manusia banyak, kita Mm-mm. ikut-ikutan gitu. Mm-mm. Padahal itu sebetulnya karangan, karangan yang betul-betul diniat ngarang gitu. Iya. Nah, Itu makanya kita gimana? penting mencari guru yang bersanad. Hmm. Penting. Itu kuncinya. Dan itu kita pelajari di hadis. Hadis itu, Masya Allah. Masya Allah. Itu di hadis juga nanti kita banyak belajar bahwa sanad itu penting. Di hadis itu kan ada sanad, ada matan gitu ya. Walaupun matannya bagus, tapi kalau urutan-urutannya sanadnya itu tidak bagus, itu Hmm. akan dicari ada yang lebih utama nggak itu. Dan teman-teman tahu nggak hadis hadis yang apa sahih dan hadis hasan itu perbedaannya hanya hanya karena sanad itu kan urut-urutan ya, urut-urutan ulama ya gitu. Dan urut-urutan ulama itu kadang-kadang jarak antara ulama satu dan ulama selanjutnya itu kadang-kadang jaraknya tuh puluhan ratusan tahun. Masya Allah itu. Dan dan itu para ahli hadis itu begitu menjaga hadis itu begitu baik gitu loh. Sampai misalnya nih Imam Bukhari, makanya hadis yang menurut di antara ini yang paling sempurna itu bukan paling sempurna ya, paling detil itu Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari itu sampai Masya Allah sampai jual rumah loh Bun. Sampai jual properti demi pengen mengetahui urut-urutan sanad gitu.
Dan Hmm. itu akan diperhatikan ulama tersebut ya akan diperhatikan kehidupannya sehari-hari. Nah, mereka kan rata-rata ulama itu pada saat itu kan menggembala ya, menggembala domba gitu kan. Nah, ada salah satu ulama pernah tuh mukul domba. Domba dipukul, Bun. Itu Hmm. langsung mengurangi. Tidak menjadi sohih Hmm. tapi hasan. Itu loh. Hanya karena itu loh, Bun. Pernah memukul domba atau pernah ngebohongin domba gitu. Akhlak kan kembali ke akhlak, Masya Allah. Jadi makanya kita tidak bisa. Oh iya, boleh, 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 boleh. Boleh. Jadi kita tidak bisa meng- memisahkan fikih dan tasawuf gitu. Dan tasawuf itu adalah kembali tentang eh, bagaimana jiwa kita. Sebetulnya tasawuf itu tentang jiwa kita yang kembali kepada Allah, ya. Dan Ustazah kalau soal tasawuf boleh. mungkin gitunya khusus ya, itu seru banget kayaknya. Iya, Maksudnya seru, sangat seru. menarik. Nah, sebetulnya ilmu magnet rizki ini sebetulnya ilmu akidah akhlak, Bu, gitu. Dan tasawuf itu sebetulnya Hmm. kalau akidah kita diperbaiki, ya, insya Allah Allah yang akan memperbaiki hati kita gitu loh. Jadi Hmm. enggak maksudnya maksud saya tuh jangan fokus ke tasawufnya gitu, tapi fokus Oh, untuk memperbaiki diri kita oke. Itu lebih gitu. penting ya. Itu lebih penting. Apakah kita sudah masuk tasawuf atau bukan? Ya, itu biar Allah aja yang tahu gitu loh. Tapi yang Hmm. pasti kita sudah paham kita mengarah ke sana gitu. Betul. Oh, Itu. betul. Yang penting itu adalah kita menjaga jiwa kita supaya selalu akidah kita lah, memperbaiki akidah kita. Hmm. Ya, silakan teman-teman jika ada pertanyaan itu. Begitu seru ya pembahasannya ya. Hmm. Iya. Ini diskusi ya. Diskusi karena kita ini hidup di era postmodern akan begitu banyak informasi yang datang dan kita misalnya kita membatasi kita bisa memilih informasi anak-anak kita belum tentu Bun cucu kita apalagi nah itu yang perlu terus kita ini terus belajar kenapa ya Allah Rasulullah itu kan dididik oleh kakeknya itu pelajaran untuk kita bahwa kita ini sebagai nenek atau kakek perlu ikut turun mendidik cucu kita gitu ya Hmm. kan Hmm. jadi kita perlu bahu membahu terus dengan keluarga inti kita untuk mendidik anak-anak yang soleh soleha dan anak soleh soleha itu adalah rezeki yang paling tinggi rezeki yang paling tinggi yang paling mulia Hmm. levelnya paling keren gitu harta itu rezeki tapi di bawah paling rendah di atasnya itu kesehatan kemudian di atasnya lagi ilmu yang bermanfaat, kemudian anak-anak yang soleh. Itu yang terus kita perjuangkan ya. Semoga Makanya paling sulit ya Ustazah mencetak anak soleh ya, soleha. ya bukan sulit Bunda. Tidak mudah, tidak mudah. Tidak, Heeh, iya, pokoknya sama tuh. tidak beda. Energinya beda, Bun. Oh gitu ya. Iya, di Magnet Rizky ada namanya disiplin kata. Oh. Gitu, disiplin kata. Nanti kita ubah. Nah, itu yang. Jadi ketika kita ngomong sulit, Bun, sebenarnya kita Mhm. lagi self talk di dalam diri kita. Mhm. Kita Mhm. sedang menginstal diri kita sendiri menjadi sulit, 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 gitu. Dan Mhm. kata-kata itu kita itu adalah doa. Mhm. Dan semua doa dikabulkan oleh Allah. Jadi harusnya bagaimana? Tidak mudah. Tidak mudah. Oke. Itu, itu, Masya Allah ya. Jadi eh, memang ini yang harus terus kita pelajari, memperbaiki diri kita. Nah, Alhamdulillah saya bertemu dengan ilmu magnet Rizki. Semoga Allah jaga Pak Nasrullah ya, jaga para CTMR, jaga guru-guru kita semua supaya eh, selalu berada dalam kesehatan, keimanan, hidup yang bahagia mulia. Gitu. Mohon Mhm. doanya Magnet Rizky ini insya Allah nanti akan menjadi komunitas yang paling besar se-Asia. Itu, Mbak. Mhm. Itu. Karena kembali Amin. ya ke mimpi orang Palestina tadi.
Iya, Itu. hebat itu. Iya, Makanya Allah sayang sama mereka ya Ustaz. sayang. Dan kita sama Gaza tuh jadi satu, Masya Allah. Ya. Dan Islam, Hmm. kenapa Islam di Indonesia bisa mewakili? Indonesia itu laboratorium dunia, laboratorium. Hmm. Kita cari orang apa aja ada di Indonesia. Oh. Ya, orang paling korupsi ada, orang paling paling royal ada, ya kan? Orang paling bodoh pun punten mungkin ya, yang katanya Hmm. Indonesia dicap IQ-nya 70 ada Hmm. itu. Tapi orang yang paling cerdas juga ada. Lengkap, Bun. Lengkap orang Indonesia. Cuma ini cuma kita belum membangun, ya doakan saja ya pemerintah kita menjadi semakin baik gitu ya. Gitu. Kita harus yakin Hmm. optimis. Kita bantu pemerintah kita melalui satu sama terhubung gitu ya. Kita harus yakin berdoa terus bahwa pemerintah kita menjadi lebih baik. Ya, mulai dari mulut kita, disiplin kata gitu. Eh, apa namanya? Kita itu perlu apa? Perlu namanya sistem dan ekosistem. Itu. Orang-orang beriman itu perlu membangun sistem dan ekosistem. Hmm. Gitu. Jangan mau dipecah-pecah. Yang mecah-mecah itu gayanya Dajjal. Hmm. Itu. Saya juga dulu gitu, Bun. Saya juga dulu gitu. Wah, ini Syiah. Ini. Gitu, Bun. Astagfirullahaladzim. Sekarang saya enggak. Ya Allah, mereka semua adalah makhluk Allah. Mereka semua adalah orang beriman. Hidup apa namanya? Tolong bahagiakan, muliakan mereka ya Allah. Gitu, Bunda. Itu. Misalnya kita bertemu dengan guru. Guru kan tidak ada yang sempurna, manusia biasa juga. Misalnya kita bertemu dengan guru, makanya adab terhadap guru itu penting ya, gitu. Untuk menjaga apa? Untuk menjaga keberkahan ilmu, gitu. Jangan sampai Hmm. ilmu yang sudah kita pelajari terdistract hanya karena kita dibukakan oleh Allah mengenai kekurangan guru kita. Jangan. Jangan. Nah, nanti ada di Maghrib Rizki ada namanya cermin ajaib, menurunkan garis kebenaran, itu. Merawat terumbu karang, Bunda, itu. Itu kita jadi merasa, oh iya, iya, iya Bun ya. Oh, Masya Allah. Jadi, kenapa Allah masih membukakan mat, kan sebetulnya kasyaf ya, Allah yang menyingkap kita bisa Hmm. melihat kesalahan orang, gitu kan Bun? Gitu. Hmm. Untuk apa? Untuk diri kita sebetulnya, bukan untuk eh jadi cermin gitu loh. Ya, untuk perbaikan diri kita Ya, sendiri. eh-eh. Bisa jadi saya juga seperti itu, gitu. Iya. Minimal seperti itu. Quran juga begitu kan Ustazah? Iya, betul. Saya Cermin ini setelah manusia. mengenal Margaret Rizky, saya juga alhamdulillah belajar nahwu sorof gitu kan. Saya membaca Al-Quran tuh benar-benar cermin. Seperti saya misalkan membaca eh, tentang alladzina di Quran surat Al-Baqarah ayat 5 ya. Walladzina kafaru apa yukat ibu apa yang orang-orang berselimut gitu loh. Kan kafaru itu kan Hmm. berasal dari cover kalau teman-teman tuh Hmm. cover Tertutup. cover selimut ya itu dari kata kafar bahasa Arab kafaru. Jadi orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang berselimut. Berselimut dengan apa? Nutup nutup telinganya, nutup matanya dengan kebenaran Allah. Mereka tuh tahu sebetulnya gitu loh. Mereka tuh tahu sebetulnya bahwa Allah itu benar. Mereka kan sudah mengenal Allah sebelumnya. Makanya orang-orang kafir Quraisy itu kan sudah mengenal Allah. Cuma menduakan, menigakan, membuat Allah saingan dengan Lata dan Uzza gitu. Mereka itu kan makanya ketika ngobrol sama Rasulullah, demi Allah, demi Allah, demi Allah gitu loh. Nah, Allah versinya mereka itu belum selesai. Itu, ya itu tadi lagi-lagi taksonomi belum ya. Yang tahu itu belum tentu paham. Yang paham belum tentu praktek. Itu. Hmm. Itu. Jadi ini nyambung. Satu sama terhubung ilmunya Allah itu. Itu. Dan jangan-jangan, naudzubillah min dzalik terjadi di dalam diri kita. Hmm. Itu. Makanya akodah, kembali lagi akodah. Ikat lagi akidah kita. Gitu. Jadi
Astagfirullah. Jadi dan penyakit berselimut ini bisa menular kepada orang beriman. Nah, orang beriman yang ikut-ikutan penyakit kafar tadi, jadilah orang munafik. Obatnya apa? Obatnya taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu saking sayangnya Allah. Allah orang beriman yang sama Allah diajak bisnis, diajak punya proyek, hati-hati dengan penyakit yang tadi gitu. Dan itu dimulai dari ini, Bu. Dosa-dosa itu banyak nempel di kuping dan di mata kita. Hmm. Itu. Makanya ada lagi tuh di Quran surat Al-Baqarah yang mereka yang dibutakan matanya dan Hmm. ditulikan Hmm. pendengarannya itu. Nanti di akhirat pun mata dan telinga kita tuh tuli. Yang hidup adalah sel tangan. Jadi di sini nih ada USB yang bahkan bakal ngomong semuanya di sini itu. Nah, sekarang kan ketemu tuh yang apa namanya HP kuantum ya. Nanti dimasukin ke sini. HP kan nanti seperti ini Bu nanti Bu. Kita ngetik tuh di sini nih. Hmm. Dan itu apa namanya cerminan dari Allah. Tuh, bahwa ilmunya Allah itu dahsyat itu. Jangan kita memandang kalau manusia aja mampu apalagi Allah. Gitu. Ya, itu Masya Allah menarik sekali ya. Dan mereka pun akhirnya banyak sekali para teolog itu adalah orang-orang yang mempelajari agama Nasrani ya. Itu. Kalau kita kan ma'had gitu kan, pesantren. Nah kalau mereka teolog gitu. Kaum teolog itu akhirnya nanti banyak masuk Islam. Karena semakin mereka mengenal dirinya sendiri, ada namanya cognitive science nanti kita bahas ya. Cognitive science itu tentang jiwa. Bagaimana kita mengenal jiwa itu semakin mereka mengenal kan ilmu pengetahuan itu kan tidak mampu mengenal yang meneliti yang kecil-kecil Bun gitu. Apa padahal ilmu pengetahuannya Allah itu sudah masuk sampai dengan di situ gitu. Mereka nanti akan wow, selama ini ternyata gitu. Nanti pada masuk Islam semua nih gitu. Makanya alhamdulillah semoga kita ya yang sudah diberi Islam, semoga diberi keimanan sama Allah, kemudian meningkat lagi menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu apa? Orang yang takut hanya pada Allah. Khauf dan Allah orang yang bisa menstabilkan khauf dan rojanya gitu. Dan khauf dan roja itu ternyata adalah proses menuju mahabbah. Masya Allah ya. Jadi eh, ibadah kita itu dibangun oleh tiga. Khauf, roja, dan khauf dan roja ini kalau kita lakukan terus-menerus akan menjadi mahabbah. Cinta. Hanya tinggal cinta. Ya. Kita juga tidak akan bisa langsung lompat ke cinta tanpa memperbaiki eh, syariatnya. Gitu. Jadi harus satu kesatuan. Ya. Nah, Masya Allah. Dan semoga apa yang kita lakukan semuanya adalah dalam rangka cinta Allah dan Rasulnya. Termasuk hari ini, semoga Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga Rasulullah juga ridho, Allah dan Rasulnya ridho dengan pertemuan hari ini. Semoga kita semua menjadi pribadi yang terus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Ingat, kita di Society 5.0. Ya, Society 5.0 itu kita eranya kita harus memperbaiki keluarga kita. Nggak boleh lompat, nggak boleh lompat. Dan untuk memperbaiki keluarga kita, perbaiki diri kita. Gitu ya. Era postmodern itu manusianya banyak mengalami luka batin, gitu. Ya, jadi penyebab luka batin ini ya nanti di ilmu magnet Rizki di apa namanya penyebabnya itu adalah sebetulnya adalah karena kita tidak ridho dengan takdir Allah. Nah, menuju supaya ridho dengan takdir Allah ini kita perlu langkah-langkahnya yang bisa ditiru oleh kita karena kita harus menjadi teladan nih, teladan untuk anak-anak kita gitu. Yang juga bisa ditiru oleh anak-anak kita.
Ya, minimal satu keluarga sudah tersentuh dengan ilmu magnet rezeki. Semoga itu bisa menjadi jalan keajaiban untuk keluarganya. Itu, ya. Jadi, Masya Allah, mohon doanya teman-teman ya. Semoga ya itu magnet rezeki ini apa namanya diridhoi oleh Allah gitu ya, menjadi suatu komunitas yang selalu ingin terus memperbaiki diri, memuliakan, membahagiakan orang lain. Itu. Hmm. Semoga Indonesia menjadi Indonesia emas ya. Ini negara-negara yang lain menunggu Indonesia benar-benar menjadi Indonesia emas. Para YouTuber dari luar negeri, dari Malaysia itu dari nungguin Indonesia dari Indonesia emas. Mereka Malaysia, Thailand, Vietnam bisa merdeka, bisa berjaya, itu awalnya belajar dari Indonesia. Dan kita yakin mereka itu menunggu Indonesia berjaya kembali. Supaya apa? Supaya bisa mereka belajar dari kakaknya. Kita ini kakak loh bagi mereka gitu loh. Ya kemarin kakaknya sedang inilah ya, sedang tidak sehat gitu kan gitu. Jadi nah, semoga kita bisa menjadi kakak yang sebenarnya. Nanti kita bisa merangkul ya saudara-saudara kita menjadi lebih baik lagi. Amin. Ditunggu, hmm, ditunggu actionnya nih dari sahabat-sahabatku semuanya ya. Insya Allah, Allah itu menciptakan teman-teman semua itu pasti ajaib, ajaib ya. Tidak ada produk gagal dari Allah itu nggak ada ya. Kalau belum berhasil, ayo kita perbaiki dengan kurikulum magnetis kita tadi itu ya. Buka, buka perisainya, disiplin kata, LOP-nya dikencengin, gitu kan. Merawat terumbu karangnya diterusin, membangun taman, gitu kan. Gitu. Banyak jurus-jurus magnet Rizky yang semuanya tuh indah untuk dipraktekkan gitu. Nanti saya share ya di ada di ininya Pak Nas, di audionya Pak Nas. Nanti boleh-boleh teman-teman boleh menyimak itu gratis free itu. Namun kalau pengen serius belajarnya, eh, eh, teman-teman ikut ya supaya lebih berkah lagi dan bisa ya dapat ibaratnya kita sekolah SD, SMP, SMA juga kan ikut duduk di ruangan gitu kan gitu. Jadi walaupun nanti duduk di ruangannya itu di paket B, paket C, tapi tetap kita duduk di ruangan, kita bareng, belajar bareng di situ. Ada majelisnya ya. Karena kalau kita tidak bermajelis, ya, setan bisa masuk ke dalam diri kita. Penting banget kita itu bermajelis, gitu. Ya, Alhamdulillah, ala kulli hal, ya. Semoga teman-teman semuanya, semua Allah berikan kesehatan, kemuliaan, kebahagiaan, ya, eh, beg- dengan keluarga kita terutama, ya. Kemudian dengan tetangga-tetangga kita, dengan kolega bisnis kita, dengan sahabat kita, teman kerja kita, bos kita, bawahan kita, ya, orang-orang yang kita lewati setiap hari, ada penyapu jalanan, ada orang-orang yang sedang apa namanya buka-buka toko, ya, doakan selalu kemuliaan, kebahagiaan untuk mereka. Ya. Sepanjang perjalanan yang kita lalui, ya, isinya adalah doa, isinya doa. Kita masuk ke pasar, ya Allah muliakan bahagiakan selalu semua penduduk pasar ini ya Allah, gitu. Di satu sama terhubung, gitu ya. Kita di YouTube lihat pemerintah, ya Allah muliakan bahagiakan selalu menteri ini dan jajarannya, presiden ini dan jajarannya, gitu ya. Semua, semuanya. Kalau masih ada yang luka di dalam diri kita, nanti kita sholat taubat. Gitu. Kita harus selesai. Tidak boleh ada luka supaya hati kita ini hanya milik Allah. Gitu ya. Supaya hati kita ini penuh. Jangan ada virus-virus di dalam hati kita. Gitu. Iya, Masya Allah. Iya, Masya Allah Bu Yuli. Iya, betul-betul. Iya, kita doa supaya kita bisa untuk memuliakan, membahagiakan sesama. Karena itu akan kembali ke dalam diri kita. Ya, kita ada malaikat yang yang menjaga kita. Dan malaikat ini adalah bodyguard yang dikirim Allah untuk kita. Jadi tidak mungkin hidup kita itu tidak terjamin.
Ayo teman-teman semangat semuanya ya. Insya Allah nanti di film Keajaiban Keajaiban Air Mata Wanita kita belajar ya. Walaupun hanya sebentar, itu pesan yang disampaikan adalah semua orang bisa berbuat salah, gitu kan? Semua orang yang tadinya hidup bahagia ya, pernah melakukan kesalahan ya. Kemudian akhirnya mendapatkan keajaiban setelah bertaubat, setelah mengaku bahwa saya ini salah. Kemudian dia mau bermajelis, belajar kepada guru-guru gitu ya. Kemudian akhirnya ya happy ending gitu. Dan kalau kita pahami manusia itu kehidupannya begitu aja gitu loh teman-teman. Awalnya dikasih kenikmatan sama Allah, terus kitanya kadang-kadang tidak ingat sama Allah gitu kan. Terus disuruh balik sama Allah gitu. Nah, namun yang begitu-begitu aja ini yang perlu standar operasional prosedurnya. Nah, semoga jurus-jurus magnet rezeki ini bisa menjadi standar operasional prosedur kita supaya kita bisa merasakan surga dunia dan akhirat. Ada Amin. beberapa ulama yang mengatakan bahwa kalau kita pengen merasakan surga akhirat, kita harus bisa merasakan surga dunia dulu. Begitu, ya. Dan surga kita itu ada di dunia kuantum. Dunia nyata itu adalah cerminan untuk kita. Dunia kuantum itu justru adalah realitanya. Semoga kita bisa terus memperbaiki dunia kuantum kita sehingga energi yang keluar itu adalah selalu dahsyat, berenergi berlian. Ya. La haula wala quwata illa billah yang yang menginstall itu energi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah, alhamdulillah ya. Semoga apa yang kita lakukan ini adalah nanti nih teman-teman mungkin nganterin anaknya sekolah masuk ke gua keajaiban, bawa terus ke gua keajaiban dimanapun kita berada. Disitulah kita bisa merasakan ketenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Ini saya tunggu tadi tidak ada pertanyaan ya. Mungkin nanti kalau pertanyaannya boleh japri, boleh juga teman-teman nanti ada ide, Bunda nanti besok ngebahasnya ini Bun gitu ya. Ini ini pembahasannya mengalir aja nih, mengalir. Intinya tentang sebetulnya kita harus bisa mengintegrasikan antara ilmu Allah dan ilmu pengetahuan. Antara Islam dan ilmu pengetahuan itu harus bisa berintegrasi menjadi sebuah akidah yang kuat dan akhlak yang baik ya dan bisa akhirnya bisa menjadi semoga bisa menjadi Islam rahmatan lil alamin. Kita bahu membahu ya, kita hidup di akhir zaman, kita perlu terus bergandengan tangan. Bertemunya seorang antar orang muslim itu adalah berkah, dan berkah itu jauh lebih penting dibanding banyak. Semoga apa yang kita lakukan ini berkah, manfaat dunia dan akhirat. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bunda Eni, Pak Abdul Malik, SPD. Salam kenal Pak. Dari mana nih Pak? Bunda Farida, Bunda Desi dari Surabaya. Kemudian Bunda Vina Nusanto, Masya Allah. Tinggal di Bintaro. Indah ya Bun. Bintaro Village. Ayo Bunda nanti ikut training Magnet Rizky tanggal 8 Februari. Bunda Marlinda, Bunda Yuli, Masya Allah, Barakallah Salihah. Bunda Nur Zakia, dan Bunda Baby, Ustazah Baby. Eh, Ya, Alhamdulillah. Ini sharing dari saya ya. Suatu saat saya pun pengen belajar dari teman-teman semua. Itu. Saya yakin teman-teman insya Allah lebih dahsyat dari saya, lebih ajaib dari saya, lebih keren dari saya. Gitu. Eh, saya yakin teman-teman ini lebih dahsyat, lebih keren, pokoknya lebih bakal lebih lebih ini. Saya yakin teman-teman itu lebih soleh dari saya, ya, lebih baik dari saya semuanya. Saya mohon maaf ya teman-teman ya, saya yang banyak bicara ini ya, kok potensinya lebih banyak dosanya. Itu. Mohon ampun kalau ada kata-kata saya yang tidak tepat ya. Ala kulihal, semoga Allah membimbing kita semuanya menuju keridhaan surga dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu saja dari saya. Teman-teman silahkan nanti apa namanya, selamat merawat terumbu karang ya.
kita bahu membahu, kita insya Allah apa apa yang teman-teman lakukan bermanfaat dunia dan akhirat. Dan kalau mau praktek jurus kickback, yuk kita ikut meramaikan apa namanya film Keajaiban Air Mata Wanita. Ya, semoga filmnya tetap berada di layar, tidak turun ya. Karena kita sedang berjuang, semoga film baik ini bisa menguasai jiwa-jiwa manusia Indonesia. Gitu ya. Tidak boleh ada ruang yang tidak tersentuh dengan Islam. Jadi makanya kita terus eh, bergerak ke sana. Ala kulli hal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Terima ketemu kasih besok. Ustazah. Sama-sama Bunda Waalaikumsalam Baby. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Terima kasih Bunda. Bunda Khair ya. Sama-sama Bunda. Assalamualaikum. Kita tutup ya. Barokah.